biopsikologi dari gangguan-gangguan psikiatrik. Yang pertama ada skizofrenia. Biopsikologi gangguan skizofrenia. Skizofrenia biasanya diasosiasikan dengan konsep kegilaan. Pengertian skizofrenia merupakan gangguan mental yang sangat berat yang dapat mempengaruhi tingkah laku, emosi, dan komunikasi yang ditampilkan dalam ciri-ciri seperti waham atau delusi, halusinasi, pikiran tidak logis, pembicaraan yang tidak koheren, dan perilaku yang aneh. Umumnya, pengidap gangguan kesehatan mental ini menunjukkan gejala psikosis, yaitu kesulitan membedakan antara kenyataan dengan pikiran pada diri sendiri. Faktor penyebab orang terkena skizofrenia yang pertama ada genetik. Keturunan dari seseorang dengan kondisi skizofrenia memiliki resiko 10% lebih tinggi untuk mengalami kondisi serupa. Resiko tersebut meningkat hingga 40% ketika kedua orang tua sama-sama mengalami kelainan mental ini. Sementara itu, untuk anak kembar yang salah satunya mengidap skizofrenia akan memiliki resiko hingga 50% lebih besar. Yang kedua ada komplikasi kehamilan dan persalinan. Kondisi pada saat kehamilan berisiko menyebabkan skizofrenia pada janin, seperti paparan racun dan virus, kekurangan nutrisi, diabetes, dan pendarahan dalam masa kehamilan. Komplikasi pada persalinan juga berisiko menyebabkan skizofrenia pada anak. Misalnya, berat badan rendah saat dilahirkan, kelahiran prematur, dan kekurangan oksigen saat lahir. Yang ketiga ada faktor kimia pada otak. Ketidakseimbangan kadar serotonin dan dopamin pada otak menjadi salah satu penyebab sekaligus meningkatkan resiko skizofrenia. Kedua zat kimia tersebut berfungsi untuk mengirimkan sinyal antara sel otak sebagai bagian dari neurotransmitter. Yang keempat ada lingkungan. Hidup di lingkungan yang penuh tekanan hingga menimbulkan stres yang berat, misalnya karena perceraian, ketidakharmonisan keluarga, kehilangan pekerjaan, atau kehilangan seseorang yang dicintai dapat memicu munculnya skizofrenia. Yang kelima, penggunaan obat-obat tertentu. Skizofrenia juga bisa disebabkan oleh penyalahgunaan obat-obat terlarang seperti narkotika. Penanganan dan pengobatan skizofrenia. Yang pertama ada terapi farmakologi, merupakan pilihan utama pada skizofrenia. Tujuan dari pengobatan ini adalah untuk mencegah bahaya pada pasien seperti agitasi, agresif, negatif simptom, positif simptom, serta gejala afek. Dengan terapi yang diberikan adalah obat-obatan antipsikosis. Yang kedua, obat-obatan antipsikotik. Pemberian obat-obatan antipsikotik ini bertujuan untuk menangani delusi dan halusinasi. Yang ketiga ada psikoterapi dan psikoedukasi. Penanganan ini dianjurkan setelah pasien tenang dengan pemberian dukungan pada pasien dan keluarga agar mempercepat penyembuhan pasien dan diperlukan rehabilitasi yang disesuaikan dengan psikiatrik serta minat dan bakat penderita sehingga metode yang dipilih sesuai untuk pasien tersebut. Yang kedua ada biopsikologi depresi dan mania. Pengertian depresi dan mania. Depresi adalah penyakit yang ditandai dengan rasa sedih yang berkepanjangan dan kehilangan minat terhadap kegiatan yang biasa dilakukan dengan senang hati. Sedangkan mania adalah kondisi yang terjadi saat pengidap gangguan bipolar merasa sangat bersemangat, baik fisik maupun mental. Perbedaan depresi dan mania, yakni ketika periode mania terjadi, pengidap akan terlihat sangat bersemangat, energik, dan berbicara cepat. Sementara pada periode depresi, mereka akan terlihat sedih, lesu, dan kehilangan minat terhadap aktivitas sehari-hari. Penyebab gangguan depresi dan mania adalah yang pertama, faktor genetik. Faktor genetik pada gangguan bipolar menyumbang sekitar 80%.
Apabila satu orang tua mengidap gangguan bipolar, maka kemungkinan anak menderita hal yang sama adalah sebesar 10%. Ketika kedua orang tua mengidap gangguan bipolar, maka kemungkinan anak untuk mengidap gangguan bipolar adalah 40%. Meskipun ada anggota keluarga yang mengidap gangguan bipolar, bukan berarti anggota keluarga lainnya pasti akan mengalami hal yang sama. Yang kedua, faktor neurokimia. Pada otak terdapat 3 zat kimia yang sangat penting, antara lain norepinefrin, serotonin, dan dopamin. Ketidakseimbangan biokimia di otak yang menyebabkan seseorang rentan terhadap gangguan mood seperti gangguan bipolar. Yang ketiga, faktor lingkungan. Adanya peristiwa tertentu dalam kehidupan seseorang dapat menjadi pemicu munculnya gangguan suasana hati dengan disposisi genetik untuk gangguan bipolar. Bahkan tanpa faktor genetik yang jelas, pola hidup yang tidak sehat seperti penyalahgunaan obat-obatan atau masalah hormonal dapat pula memicu terjadinya gangguan bipolar. Adapun penanganan dalam penyembuhan gangguan bipolar dapat dilakukan dengan memberikan obat-obatan ataupun perawatan menggunakan terapi tertentu. Dapat pula dilakukan dengan memberikan dukungan sosial dari keluarga. Demikian pula, terapi komprehensif diperlukan oleh orang dengan gangguan bipolar untuk mencapai kembali fungsinya semula, seperti farmakoterapi dan intervensi psikososial. Intervensi psikososial dibutuhkan karena kekambuhan yang terjadi pada penderita bipolar dapat mengganggu fungsi sosial, mengganggu pekerjaan, mengganggu perkawinan, bahkan meningkatkan resiko bunuh diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai biopsikologi gangguan kecemasan yang dimana gangguan kecemasan itu sebelumnya gangguan kecemasan itu bersifat adiktif apabila dia memotivasi perilaku pemecahan masalah yang efektif. Dalam arti kecemasan itu hanyalah pada dasarnya itu tidaklah sebuah gangguan, karena kecemasan itu adalah sifat harfiah atau sifat keumuman manusia yang dimana semua manusia juga mengalaminya. Namun di sini kecemasan ini dianggap gangguan apabila ketika nanti orang itu tidak bisa mengarahkan pada sesuatu yang lebih baik atau tidak profesional dalam mengatasi kecemasan tersebut. Karena apa? Kecemasan itu malah aslinya pada dasarnya itu akan membawa pada pemecahan masalah seperti itu. Karena apa? Kecemasan itu ke sebuah kewaspadaan yang mendorong kita untuk lebih hati-hati dalam melakukan hal tersebut seperti itu. Nah, seperti contoh ketika kita mengendarai motor dan kita itu mendapat kecemasan karena kondisi lingkungan seperti jalan raya yang ramai. Nah, dari jalan raya yang ramai itu kita timbul kecemasan dalam mengendarai sepeda motor, sehingga kita ketika mengendarai sepeda motor bisa lebih hati-hati. Hal tersebut itu contoh yang saya berikan seperti itu adalah salah satu contoh ketika kecemasan itu sebagai motivasi atau perilaku coping atau pemecahan masalah yang efektif seperti itu. Dalam arti kita bisa profesional dalam mengatasi kecemasan tersebut. Namun kecemasan tersebut bila tidak dapat diatasi dengan profesional atau orang itu sangat berlebihan dalam cemas, dalam mengalami kecemasan itu dia berlebihan dan tidak dapat mengatasi atau mengontrolnya, disitulah kecemasan bisa dianggap sebagai gangguan seperti itu. Lalu faktor dan penyebab kecemasan selanjutnya, di situ faktor penyebab itu bisa pertama genetik atau keturunan ya. Mungkin bisa dikatakan genetik itu karena ketika nanti dari orang tua sendiri itu mungkin dulunya memiliki latar belakang yang dimana mengonsumsi obat-obatan atau hal yang lain atau pernah terjadi sesuatu yang sehingga menyebabkan kecemasan yang luar biasa atau kecemasan yang tidak wajar, sehingga turun atau diikuti oleh anaknya karena ada faktor gen. Karena faktor penyebab ini tidak hanya karena mungkin kita trauma atau lain-lain. Ini selanjutnya ada aktivitas berlebihan pada area otak ya. Dalam arti ada gerakan
atau kalau enaknya ngomong itu terlalu memikirkan sesuatu sehingga kinerja otak ini tidak stabil, itu akan memberikan kecemasan juga. Namun tetap nanti kembali kepada individu masing-masing. Setelah itu terjadilah ketidakseimbangan zat kimia otak. Di situ difaktori, setelah difaktori genetik juga bisa, aktivitas berlebihan pada area otak juga bisa. Nah, difaktori obat-obatan juga bisa di situ. Sehingga karena ada kinerja yang tidak beres, yang tidak normal di dalam otak, sehingga ada rasanya tidak nyaman di dalam otak di situ, saraf otak tidak nyaman, disitulah timbul kecemasan tersebut. Nah, setelah itu memiliki penyakit jangka panjang lah, seperti itu. Penyakit jangka panjang itu seperti contoh stroke, diabetes, kanker, HIV dan lain-lain, itu bisa menyebabkan kecemasan karena penyakit jangka panjang di situ selain menekan psikis, selain memberikan tekanan psikis, di situ juga memberikan kinerja biologis, kinerja tubuh kita yang tidak stabil seperti itu, sehingga nanti sangat berhubungan dengan otak, sehingga di situ ada aktivitas berlebihan atau ketidakseimbangan zat kimia otak yang di situ harusnya mengalir secara normal, seperti darah tinggi. Itu kan darah pemompa semakin keras sehingga adanya ketidaknyamanan di dalam otak, di dalam tubuh kita ada rasa tidak nyaman, sehingga di situ memberikan tekanan kecemasan atau tekanan psikis dan kecemasan di situ. Sehingga nanti ketika kita tidak bisa mengatur atau mengelola dengan profesional, sehingga nanti di situ akan terjadi gangguan kecemasan. Lalu kecanduan alkohol. Kecanduan alkohol kenapa di situ bisa menjadi faktor penyebab? Karena apa? Kecanduan alkohol itu dapat merusak otak pertama, sehingga berdampak pada gangguan memori, sulit berkonsentrasi dan mengganggu pekerjaan. Gangguan kesehatan yang lainnya pun juga ada di samping menjadi efek sampingnya kecanduan otak, seperti daya tahan menurun, mudah terinfeksi, mudah sakit, permasalahan jantung seperti tekanan darah tinggi, tekanan darah tinggi di situ, stroke dan penyakit jangka lama yang lain, yang di situ ternyata penyakit jangka panjang itu juga menjadi salah satu faktor penyebab kecemasan, sehingga sangat berhubungan sekali kecanduan alkohol menjadi faktor penyebab gangguan kecemasan. Lalu memiliki riwayat kejadian traumatis, jelas ya, karena kejadian traumatis di situ akan memberikan tekanan psikis yang dimana memberikan sebuah ketidaknyamanan, sebuah ketidaknyamanan di situ yang akan mengganggu kinerja pemikiran kita dan lain-lain, itu akan memberi efek kecemasan sehingga menjadi gangguan kecemasan seperti itu. Oke, faktor penyebab kurang lebihnya seperti itu. Lanjut kepada penanganan. Penanganan yang pertama itu masuk kepada farmakologis. Maksudnya itu farmakologis adalah sebuah pengobatan. Kalau secara bahasa ya, farmakos itu hanya artinya obat, dan logos itu adalah ilmu, jadi ilmu pengobatan. Nah, yang ilmu pengobatan di sini masuk kepada ilmu pengobatan yang bersifat biologis, yang sistemnya biologis. Ya. Jadi farmakologis ini obat-obatan medis seperti itu ya. Nah, yang pertama di situ tertulis benzodiazepin. Benzodiazepin itu adalah obat antidepresan, dalam arti antidepresi seperti itu, seperti penenang dan lain-lain. Menetralisi tekanan psikis juga, memberikan, biasanya kalau susah tidur pun menggunakan benzodiazepin seperti itu. Lalu selanjutnya ada pregabalin, itu ya hampir sama dengan yang pertama tadi, kurang lebihnya seperti itu, cuman kegunaannya lebih banyak, seperti menetralisir cedera tulang belakang, jadi memang penghilang nyeri juga ya yang untuk pregabalin ini. Lalu selanjutnya antidepresan itu masuk kepada yang pertama juga nanti. Nah, untuk yang perubahan selanjutnya itu untuk penanganan yang selanjutnya itu perubahan gaya hidup, dengan yang pertama tetap aktif secara fisik, yang kedua memprioritaskan tidur. Kenapa yang tetap aktif secara fisik? Karena di situ tetap aktif secara fisik itu akan menetralisir dan menyetabilkan peredaran darah seperti itu. Dari peredaran darah yang stabil di situ akan memberikan tekanan saraf di otak itu juga stabil juga. Di situ bisa mengurangi gangguan kecemasan, sehingga sangat dianjurkan sekali untuk olahraga ringan dan lain-lain. Itu sangat dianjurkan sekali, itu sangat mempengaruhi psikis kita nanti juga seperti itu. Lanjutnya untuk memprioritaskan tidur, dalam arti istirahat itu juga penting.
Karena ketika banyak sekali orang yang tidak sangat aktif dalam kegiatan fisik dan lain-lain, tapi di sisi lain dia itu juga kurang tidur, itu juga bahaya. Karena apa? Sistem saraf dan semua aspek-aspek biologis kita dari atas kepala sampai kaki itu perlu istirahat. Nah, salah satu cara istirahat yang sangat efektif itu adalah tidur seperti itu. Tentu dengan jam yang telah ditentukan. Jangan sampai terus memprioritaskan tidur, semua hal kita tinggalkan untuk tidur, itu bukan ya. Tapi tetap memprioritaskan tidur, menganggap istirahat itu juga penting seperti itu. 3, melakukan teknik relaksasi. Ya, relaksasi ini untuk santai-santai dan lain-lain. Untuk kalau di penjaskes itu termasuk pada peregangan ya, relaksasi itu untuk agar kalau seperti contoh mungkin kita punya otot yang kaku, itu kita relaksasi agar bisa rileks kembali. Itu ketika kita masukkan kepada saraf otak ya, tetap kita melakukan relaksasi ya, melakukan sesuatu yang memberikan kita ketenangan seperti itu. Lalu selanjutnya mengkonsumsi makanan sehat. Jelas makanan sehat ini sangat memberikan efek yang positif juga kepada tubuh. Karena apa? Dari makanan yang tidak sehat pun akan memberikan tubuh yang tidak sehat juga. Dalam arti ketika nanti kita makan makanan yang sehat, kita juga akan mendapatkan tubuh yang sehat dengan pengolahan yang sehat juga seperti itu. Jadi kenapa mengkonsumsi makanan sehat itu dimasukkan? Karena salah satu upaya untuk perubahan hidup yang sehat pun makanannya juga sehat seperti itulah. Ketika kesehatan ini sudah sampai pada aktualisasi kesehatan, dalam arti kita sampai pada apa yang kita butuhkan dalam kesehatan biologis, kita akan mendapatkan kesehatan psikis juga seperti itu. Selanjutnya biopsikologi kecanduan obat terlarang ya. Kecanduan obat terlarang. Di obat terlarang itu kalau di sini itu tertulis obat terlarang dapat dikatakan narkoba karena memiliki dampak berbahaya pada kesehatan seperti hilangnya ingatan, bahkan sampai kematian, dan memiliki efek candu yang kuat ya, seperti itu. Obat terlarang. Kenapa dikatakan obat terlarang? Obat itu kan harusnya identik pada penyembuhan, tapi kenapa di situ terlarang? Itu yang terlarang bukan obatnya tapi cara pemakaiannya. Karena tidak sesuai dengan dosis dan sesuai dengan anjuran dokter seperti itu. Nah, faktor penyebab pertama faktornya genetik orang tua. Mungkin orang tuanya dulu juga mengalami ketergantungan obat sehingga anaknya juga mengalaminya juga. Itu sangat bisa sekali karena tunggal darah tunggal daging seperti itu. Mungkin ada senyawa-senyawa yang masuk pada anak dan sama juga, sehingga itu juga menjadi faktor utama dalam ketergantungan obat. Makanya tolong untuk dihindari, kita sebagai pemuda untuk menghindari ketergantungan obat yang seperti itu, karena sangat berdampak buruk nanti kepada anak-anak kita. Selanjutnya lingkungan. Kenapa dikatakan lingkungan? Karena ketika lingkungan di situ mengkonsumsi obat-obat terlarang, dan lingkungan menurut Hibbert itu juga lingkungan itu yang bisa merubah perilaku, dan perilaku adalah sesuatu yang bisa merubah lingkungan. Di situ jelas ketika obat lingkungan tersebut adalah para pengkonsumsi obat terlarang dan ketergantungan obat terlarang, secara tidak langsung itu mengatakan bahwa orang yang berkecimpung di situ ketika tidak dapat memagari atau tidak dapat membatasi, bahasanya membatasi ya, ketika tidak membatasi dengan lingkungan tersebut, maka secara tidak langsung akan ikut oleh lingkungan tersebut seperti itu, sehingga masuk pada faktor penyebab ketergantungan obat. Ketika gangguan kesehatan mental. Jadi karena gangguan kesehatan mental, mungkin gangguan kesehatan mental seperti kecemasan yang tidak normal seperti yang dijelaskan tadi, sehingga membutuhkan obat-obat yang mungkin disebutkan tadi seperti benzodiazepin, namun tidak menggunakan resep dokter, tidak menggunakan anjuran dokter, sehingga tidak tahu dosisnya, pokok dikonsumsi terus, sehingga terjadilah ketergantungan obat. Sedikit cemas, sedikit ada ketekanan mental dan atau sedikit kurang beresnya mental kita, langsung dimasukin obat, sehingga terjadi ketergantungan obat. Itu sangat bisa sekali terjadi seperti itu. Nah, itu yang keempat, itu adalah yang sudah dijelaskan tadi juga, tidak meminum obat sesuai resep dokter seperti itu ya.
sehingga salah dosis, salah pemakaian. Ketika terjadi kesalahan pada penggunaan obat, nanti kita terjadi apapun sedikit, kecemasan sedikit, kita membutuhkan obat dan obat seperti itu. Karena jelas ya, resep dokter itu sangat dibutuhkan dalam meminum obatnya seperti itu. Lalu lanjut ke penanganan. Penanganan yang pertama, melakukan diagnosis. Ketika sudah terjadi ketergantungan obat, kita diagnosis kita ketergantungan obat apa, lalu kita mengatasinya dengan cara yang apa untuk mengatasinya. Karena kalau kita mengetahui titik permasalahannya dengan mendiagnosis kita itu ketergantungan obat apa, dan kita itu tahu obatnya apa, dalam arti kita mendiagnosis tidak hanya kita sendiri, tetap kita nanti membutuhkan pakar untuk mendiagnosis, untuk mengatasi ketergantungan obat tersebut. Biasanya ke psikiater dan psikolog dan lain-lain itu ya. Nah, ini yang kedua tertulis kan, menemui psikiater atau konselor seperti itu ya, untuk mendiagnosis juga ya. Setelah itu yang ketiga, pembebasan jalan napas. Nah, karena apa? Cenderungnya orang yang ketergantungan obat itu sesak napas yang diserang bagian dada ya. Biasanya kalau seperti itu dimasukkanlah selang pernapasan, alat bantu pernapasan di situ, sehingga karena orang yang ketergantungan obat ketika dia butuh obat sesak napas dia. Nah setelah itu kalau dia kemasukan obat itu lega lagi seperti itu ya, bahaya. Makanya daripada untuk melancarkan napas tadi, daripada memasukkan obat yang ketergantungan obat tadi, maka digunakan alat bantu untuk bernapas seperti itu, sehingga lancar terus, sehingga dia sampai ditambah terapi juga sampai nanti dia tidak ketergantungan obat lagi seperti itu. Lalu yang 4, pemberian arang aktif ya. Di situ pemberian arang aktif itu sangat berpengaruh kuat ya, sama seperti pembebasan jalan napas. Arang aktif, karena arang aktif sangat sering digunakan sekali untuk terapi yang mengatasi ketergantungan obat seperti itu. Itu efeknya juga di pernapasan juga, untuk meregakan keracunan, memutihkan gigi dan lain-lain, mengusir bau badan. Itu sebagai pembersihan badan itu juga bagus, sehingga digunakanlah arang aktif seperti itu. Karena mungkin orang yang ketergantungan obat itu juga bisa dikatakan keracunan, sehingga butuh sesuatu yang penetral racun seperti arang aktif seperti itu. Lalu yang 5, menggunakan infus untuk mengeluarkan zat obat berbahaya seperti itu. Ini tetap menggunakan pakar-pakar khusus seperti dokter dan lain-lain seperti itu. Jadi upayanya tetap garis besarnya untuk titik benang merahnya menggunakan zat-zat obat yang berbahaya tadi. Karena obat yang berbahaya tadi kalau terus di dalam itu akan menagih, meminta terus kalau tidak segera dikeluarkan. Nah, cara mengeluarkannya tetap seperti yang dikatakan dari awal tadi, melakukan diagnosis, kita mengetahui titik masalahnya, sehingga kita apa yang harus kita lakukan itu tahu seperti itu. Nah, seperti pembebasan jalan napas sampai pada menggunakan infus untuk mengeluarkan zat obat yang berbahaya seperti itu. Oke, itu materi yang saya jelaskan. Selanjutnya ada materi yang akan dijelaskan oleh teman saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Enggak. Materi selanjutnya biopsikologi kecanduan pornografi. Definisi pornografi dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui media komunikasi atau pertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan atau ekspoliasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Penyebab kecanduan pornografi salah satunya teman sebaya, pengaruh lingkungan, peranan media sosial, perkembangan teknologi, kurangnya perhatian, pengawasan, dan pendidikan agama oleh keluarga, tekanan psikologi yang dialami oleh remaja akibat disharmoni keluarga, lemahnya pertahanan diri, dan predisposing faktor. Lalu penanganannya, 1. Membatasi akses terhadap
konten pornografi. 2. Hindari kesendirian. 3. Hapus semua konten atau file atau sesuatu yang berbau porno. Yang keempat, menerapkan mekanisme coping. Yang kelima, berkonsultasi dengan psikolog atau psikiater. 6. Berkumpul dengan orang-orang positif. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.